Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Serba Serbi. Bagaimana sobat keadaan Anda sekalian di sana? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Dan begitu juga dengan saya, alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Oke sobat, di kesempatan ini mumpung lagi libur, saya akan menepati janji saya bagaimana untuk caranya untuk mengecek ya bantuan langsung dana desa yang diambil dari alokasi dana desa. Nanti saya akan kasih tutorialnya, caranya bagaimana biar kita tahu. Untuk sebuah informasi aja ya, saya akan bacakan sebuah berita tentang bantuan langsung tunai dana desa di tahun 2021 ini. Oke, saya beri judul nih, judulnya BLT dana desa kembali cair di 2021 dan akan disalurkan dalam 2 tahap. Oke, beritanya adalah sebagai berikut. Penggunaan dana desa ini diperluas menjadi penjaringan pengaman sosial PEN untuk masyarakat desa yang membutuhkan dalam bantuan langsung tunai, kata Ibu Menteri dalam sebuah video Jumat lalu. Kata Ibu Sri Mulyani, desa yang memiliki jumlah warga desa atau penduduk yang besar akan mendapatkan alokasi banyak agar bisa mengejar posisi ketinggalan dan sehingga diharapkan bisa menjadi desa yang maju. Ini akan terlihat nyata dan baik, penyalurannya akan dilakukan sesederhana mungkin dengan 2 tahap, katanya. Oke teman-teman, semoga dana desa ini cepat cair dan tepat sasaran teman-teman yang kita harapkan, dan sekali lagi harus transparan. Oke, dari kesempatan ini saya akan juga memberikan sebuah cara untuk mengecek bantuan langsung dana desa ini di setiap desa. Jadi kita telusuri dari sub ya. Jadi kita misalkan contoh ambil dari satu provinsi, kita turun lagi ke kabupaten, kita turun lagi ke kecamatan, dan kita turun lagi ke desa. Nanti kita lihat, akan tahu datanya siapa sih orang-orang yang menerima bantuan dana desa ini. Langsung saja silakan simak video ini dan tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah videonya ya. Pertama-tama teman-teman ya, kita masuk ke browser ya, ke Chrome terserah lah ya teman-teman, pakai Chrome ya, pakai apa, yang penting Chrome, yang penting browser aja. Kita masuk ke alamat SID Kemendesa, SID kemendesa.go.id ya. Ini teman-teman ya, ini kita klik, langsung kita masuk ke situsnya ini ya. Nah, klik. Nah, di sini tampilan dashboardnya teman-teman ya. Misalkan kita mau ngecek di wilayah mana, ini nasional, seluruh wilayah Indonesia nasional. Kita cek di provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga detail di desa. Sebagai bahan contoh aja lah ya, saya akan mengecek di provinsi kelahiran saya, yaitu provinsi Lampung. Ini sebagai bahan contoh aja teman-teman ya, bukan bermaksud ada maksud apa-apa, enggak. Ini cuma bahan contoh aja. Kita klik Lampung. Terus di kabupaten yang saya tinggali adalah Kabupaten Pringsewu. Kita cari temennya Pringsewu. Nah ini kita klik. Terus kecamatan Gadingrejo. Nah ini teman, pas nih, Gadingrejo. Terus yang saya cek lagi di desa tempat tinggal saya saja atau mana ya. Saya pilih random, dan saya ini mengecek bukan untuk kepo apa enggak. Ini cuman melihat sejauh mana sih dana desa ini, bantuan dana desa ini tepat sasaran
relevan atau perlu dikoreksi untuk di tahun 2021. Jadi apakah dengan data yang lama akan diajukan ke 2021 atau mungkin akan digantikan orang-orangnya bergantian, itu nggak tahu. Mungkin itu kebijakan dari aparat desa yang berwenang di sana. Oke, saya kasih random ya. Saya cek di Gading Rejo Utara aja ya, Gading Rejo Utara. Oke, Gading Rejo Utara. Di situ nanti akan nongol profil desanya semuanya. Oh, ternyata Gading Rejo Utara itu masih kepala desanya mau penggantian nih. Ini PLT, yaitu Bapak Sukasilo. Selamat siang Bapak Sukasilo. Saya membuka data desa Bapak, bukan bermaksud apa-apa. Ini adalah informasi publik. Jadi kami rakyat ingin tahu saja bagaimana perkembangan desa kita. Terus kita klik 3 ini. Tiga ini cari di bagian bawah yaitu BLTDD. Nah ini BLTDD teman-teman ya. Kita cek, klik ya. BLTDD. Oke. BLTDD. Di sini ya. Inilah nama orang-orang yang diajukan, yang dijaring oleh pemerintah desa. Mungkin bapak-bapak RT, RW yang keliling cari-cari orang-orang ini ya, dan mengajukan ke dinas sosial ataupun Kementerian Sosial. Yaitu ada berapa orang nih untuk dinas penerima manfaat. Oh, ternyata ada 141 orang. Jadi saya perjelas lagi. Di Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo, dan di Desa Gading Rejo Utara itu ada 141 orang penerima bantuan dana desa. Dan itu mendapatkan, kalau nggak salah ini setahun apa 4 bulan ya, kurang paham saya. Kalau yang 2021 ini sepertinya 1 tahun dan ditransfer setiap bulan senilai 300.000 yang 2021 ini. Kalau yang 2020 kemarin kan nggak salah 600.000 kalau nggak salah. Saya kurang paham. Jadi di sini akan tertera nih teman-teman ya. Tertera siapa sih orang-orangnya, dan udahkah ini tepat sasaran, apakah harus diperbaiki. Jadi kita bisa tahu dan kita bisa usul rapat ataupun musyawarah di desa. Jadi saya buat konten seperti ini bukan semata untuk menyerang ataupun menyudutkan ataupun mencari masalah. Tidak sama sekali. Karena ini sifatnya adalah data, dalam arti informasi publik, dan ini sumbernya dari desa tersebut. Jadi tidak ada masalah lah untuk kita buka, kita perjelas, karena inilah hasil kerja dari desa. Menurut teman-teman, nanti setelah cek di wilayah teman-teman itu sudah relevan belum, sudah tepat sasaran belum, ataupun apakah harus dikoreksi lagi, apakah harus dipertambah lagi, dan apakah harus dikaji lagi. Nah, di sini nanti akan nongol nama-nama orang ya. Mungkin teman-teman yang di wilayah masing-masing paham siapa. Oh, ternyata ini mampu kok dapat. Gimana ceritanya sih kok bisa? Nah, gitu. Terus teman-teman punya saudara, punya tetangga ataupun punya teman, dia nggak dapat bantuan apa-apa dari PKH, PSD, BLTDD, nggak dapat. Cobalah teman-teman usulkan ke dinas, ke pemerintah desa. Nggak masalah, jangan takut. Yang penting Anda itu punya empati. Terus tanya, kalaupun ada aparat desa ataupun pemerintah desa yang boleh dikatakan tidak merespon ataupun malah kesannya gimana, jangan takut, karena kita berusaha untuk melihat objektif
melihat secara objektif orang tersebut perlu bantuan, jadi kita nggak usah takut-takut. Jadi teman-teman, ini dari dashboardnya untuk mengecek bantuan dana desa di suatu wilayah. Semoga teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk mengoreksi, melihat informasi yang ada di desa kalian. Di sini banyak teman-teman yang selain dana desa, kita cek banyak-banyak nih menu-menunya, dari baik itu dari deskripsi, rekomendasi, dana desa, APBD desa juga, dan BUMDes juga. Nah, cobalah saya cek BUMDes di Gadingrejo Utara ini ada nggak? Oh, udah ada teman-teman ya. Dia namanya nomor register itu sekian. Nama BUMDesnya itu Maju Sejahtera. Pembentukan di tahun apa nih? Kalau nggak salah 2017 mulai dari 2017 ya teman-teman. Saya kurang tahu dia itu di bidang apa, produksi apa, ataupun pemberdayaan apa, saya kurang tahu. Yang saya tahu di desa ini harusnya ada, karena udah ada registernya. Jikapun tidak ada, bolehlah kita musyawarahkan lagi, kan gitu. Jadi ini cara ini efektif kok teman-teman, karena ini sumbernya dari desa. Misalkan dilaporkan dari desa dan dilaporkan kembali ke masyarakat dengan di situs dari Kementerian Sosial. Jadi laporan itu sesuai enggak gitu kan. Oh, udah ada emailnya juga nih. Mudah-mudahan aktif lah nih. Jadi kalau perlu apa-apa, informasi kita tinggal lacak aja dan kita tinggal follow up aja di via email. Terus dana desa juga ada, APBD, nah ini pembelanjaan dana desa juga ada. Pembelanjaan dana desa di tahun 2020. Ini pendapatannya teman-teman ya, ini pendapatannya. Itu pendapatannya sekian dan ini nominalnya. Itu dana desanya 849.500.000. Alokasinya itu hampir setengah M ya. Setengah M. Ini. Dan inilah dana-dana yang akan digunakan untuk schedule apa sih belanja desanya itu apa aja itu kan. Kita cek aja tuh. Nah, di sini nih banyak nih semua tertera nih. Dari nominalnya, penghasilan, tunjangan perangkat desa, dan lain-lain. Mungkin yang di tahun 2020 ini yang banyak memakan anggaran yaitu penanggulangan COVID teman-teman ya. Coba kita cek nih. Jadi dia di atas ratusan juta ya kan nih. Sub bidang keadaan mendesak PLTDD itu 380 juta. Itu tadi ada 141 ya, 141 penerima manfaat yang ada di Gadingrejo Utara ini. Alokasi dananya ini nih 380. Secara ini hitung-hitung aja sesuai enggak gitu. Mungkin ada yang lain-lain juga nggak tahu. Jadi intinya yang tahu ini adalah desa ya. Kita cuma menyimak dan melihat sesuai enggak. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Ini yang bisa saya berikan, dan semoga teman-teman bisa care, empati lagi terhadap desa-desa Anda, karena sekarang zamannya udah enak ya, bisa melihat secara detail kinerja desa kita. Dan perlu kita ketahui teman-teman ya, kita jangan sungkan untuk ngecek seperti ini, karena kita tuh bagian dari masyarakat desa. Kita harus tahu gitu kan, nggak usah sungkan, nggak usah takut, karena ini adalah desa kita tuh juga nggak mau desa kita tuh selalu tertinggal kan gitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan berteman dengan saya. Mungkin kedepannya saya akan lebih berikan lagi cara-cara untuk mengecek ataupun informasi tentang desa, seputaran desa aja lah. Oke, dari desa saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Kades semua. Semoga Bapak Kades selalu di dalam perlindungan, dan semoga memajukan desa-desa kita dan untuk menyongsong era-era ke depan, apalagi yang tahun-tahun ini era
4.0, sekarang pun udah ada era 5.0, jangan sampai ketinggalan. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman berharap ya di desa harus punya web. Saya usul aja punya web dan semua informasi dituangkan dalam web, walaupun tidak terdaftar di depan kantor desa nggak masalah, kita bisa akses. Jadi kesannya transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Oke, terima kasih. Bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.